세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라고 눈부셔 Always you're my star 내가 너 지켜줄게 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pirasantika dari Prodi D3 Kebidanan, ingin menjelaskan secara singkat tentang anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal dari mulut sampai anus. Mulut merupakan rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Setelah itu tenggorokan atau sering disebut dengan faring, tabung penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Teka atau sering disebut dengan langit-langit mulut, terdiri dari 3 bagian. 1. Bagian superior atau sering disebut dengan nasofaring. 2. Bagian media. 3. Bagian inferior. Setelah itu akan lanjut ke kerongkongan. Kerongkongan di sini sering disebut dengan esofagus. Esofagus terdiri dari 3 bagian. 1. Bagian superior, 2. bagian tengah, 3. bagian inferior. Setelah itu akan menuju lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang keledai, terdiri dari 3 bagian. 1. Lendir, 2. asam klorida, 3. prekursor pepsin. Usus halus atau sering disebut dengan usus kecil, bagian saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Terbagi menjadi 3 bagian. 1. bagian inferior, 2. bagian tengah, 3. bagian superior. Usus besar atau sering disebut dengan kolon, penghubung antara usus buntu dan rektum. Usus besar terdiri dari kolon appendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid yang berhubungan dengan rektum. Usus buntu atau sering disebut dengan sekum, dalam istilah anatomi adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolom menanjak dari usus. Umbai cacing adalah organ tambahan dari usus buntu. Rektum dan anus adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Pankreas terdiri dari 2 jaringan. 1. asini menghasilkan enzim-enzim jaringan. 2. pulau pankreas menghasilkan hormon. Terus lanjut ke hati. Hati di sini ada 2 bagian. 1. lobus kanan hati, 2. lobus kiri hati. Hati merupakan organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya terhubung dengan pencernaan. Kandungan empedu memiliki 2 fungsi. 1. membantu pencernaan dan penyelenggaraan lemak. 2. berperan dalam pembuangan limbah tertentu dalam tubuh. Seterusnya lanjut ke pembagian kuadras dan radio abdomen. Terbagi menjadi 4 daerah disebut. 1. kuadrat kanan atas, kuadrat kiri atas, kuadran
kanan bawah, kuadran kiri bawah. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan dan ekskresinya. 1. Kelenjar parotitis. 2. Kelenjar submandibula. 3. Kelenjar sublingual. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 세상에 소리 질러 I love you